Untukmu pahlawan pendidikan. Guru, jika dunia kami yang dahulu kosong, tak pernah terisi, mungkin yang ada hanya warna hampa dan gelap, tak bisa kemana-mana dan tak bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami sebagai kelompok 1 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Identitas Nasional. Pertama, pengertian identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuni. Kepada Yuni dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berbeda yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Keberagaman suku, adat, ras dan agama merupakan keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia. Secara sosiologis, manusia tidak dapat hidup sendiri mengingat manusia adalah makhluk sosial. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya pengisian kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Baiklah, itulah tadi pengertian identitas nasional. Selanjutnya adalah hakikat dan dimensi identitas nasional. Yang pertama adalah pola perilaku. Kenapa pola perilaku menjadi hal yang utama? Karena sebuah negara akan maju ketika pola perilaku masyarakatnya juga menggambarkan sesuatu yang baik atau mencerminkan kepribadian yang baik. Pola perilaku adalah gambaran yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gotong royong, hormat kepada orang tua, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan yang menjadi sesuatu yang sering dilakukan. Merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Dan Indonesia memiliki semua gambaran pola perilaku tersebut. Yang kedua adalah lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Nah, lambang negara kita sendiri adalah Pancasila yang menggambarkan pedoman negara, ideologi negara, dan mencerminkan suatu kepribadian bangsa. Yang ketiga adalah alat-alat dan perlengkapan. Yang dimaksud dengan alat-alat dan perlengkapan ini adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, teknologi, dan peralatan. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, kapal laut, pesawat terbang, dan yang lainnya. Indonesia memiliki identitas nasional berupa Candi Borobudur yang mampu bersaing di fenomena dunia internasional. Dan Indonesia juga memiliki almarhum Profesor B.J. Habibie yang merupakan manusia pertama dari Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang. Yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, presentasi dalam bidang tertentu. Sebagian sebuah negara yang mendiami sebuah negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama dalam bangsa Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah unsur-unsur pembentukan identitas nasional yang akan dijelaskan Saudari Asnita.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. 1. Sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. 2. Kerajaan Nusantara, Majapahit dan Sriwijaya, misalnya dikenal sebagai pusat-pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial di mana dua kerajaan itu berdiri. 2. Yaitu kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama, sedangkan unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaban dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa maritim, keadaan bangsa Indonesia dalam membentuk kapal pinisi di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya di dunia. 3. Yaitu suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lainnya bangsa Indonesia, namun demikian lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lainnya yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajuan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan lebih dari ribuan kelompok suku, beragama bangsa, budaya, dan kepulauan. 4. Agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan satu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang terus tetap dipelihara, yang disyukuri oleh bangsa Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksa keyakinan dan tradisi, baik mayoritas maupun minoritas atas kelompok lainnya. 5. Bahasa, yaitu bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa penghubung lingua franca sebagai kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara memberikan nilai-nilai identitas terdiri bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. Lebih dari sekedar bahasa Indonesia memiliki nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar pada pembentukan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Asnita. Selanjutnya adalah hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa identitas yang akan dijelaskan Saudara Aji. Kepada Aji dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zalifa yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan hasil diskusi kami. Langsung saja. Yang D, yaitu hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa identitas. Identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa, tapi umumnya terdiri dari beberapa bangsa. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa dengan kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lain yang ada dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetia warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan secara terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara.
Sebagai warga negara identitas Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini sehingga kita dapat lebih dalam untuk mencintai bangsa kita sendiri. Para pendiri negara Indonesia menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan untuk bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau daerah yang sama. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan, yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksa oleh satu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan undang-undang sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia ini sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Zalifa sebagai moderator pada kali ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada kuis yang telah kami sediakan di bagian lembar paling bawah atau paling akhir. Bisa teman-teman kerjakan yang berjumlah 5 soal. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi makalah dari kelompok kami tentang identitas nasional. Mohon maaf atas segala kesalahan karena kami semua masih dalam proses pembelajaran. Semoga COVID-19 bisa segera hilang dan kita semua bisa bertatap muka seperti perkuliahan sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kini, dunia kami penuh warna dengan goresan garis-garis serta kata-kata yang dulu hanya jadi mimpi kini mulai terlihat nyata. Itu karena kau mengajarkan kami tentang bagaimana warna yang indah